Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya mengendalikan inflasi di Provinsi Banten agar harga bahan pokok tidak melambung tinggi sehingga menyusahkan masyarakat. Pengendalian inflasi dilakukan dengan cara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sejauh ini pengendalian inflasi di Provinsi Banten dinilai berjalan sangat baik. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Faizal Anwar mengungkapkan, terdapat 3 kota di Provinsi Banten yang inflasinya dipantau, yaitu Kota Serang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang. Dari hasil pemantauan, inflasi Provinsi Banten pada tahun 2023 menunjukkan kondisi yang sangat baik. Hal itu dapat dilihat dari inflasi year on year yang mencapai 3,15%. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan angka inflasi nasional yang mencapai 3,52%. Sementara inflasi Provinsi Banten pada Juni 2023 secara month-to-month juga sangat baik karena hanya 0,15%. Angka ini jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi Juni 2022 yang mencapai 0,65%. Untuk gabungan dari ketiga kota itu untuk menggambarkan bagaimana Provinsi Banten pada semester 1 2023 YoY kita sebesar 3,15% inflasi kita, YoY year on year. Jadi membandingkan semester Juni 2023 dibandingkan dengan Juni 2022. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan, pengendalian inflasi adalah upaya yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak akan pernah selesai. Mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengendalikan inflasi ibarat mencukur jenggot. Karena itu, setiap minggunya pemerintah Provinsi Banten rutin mengikuti rapat dan arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Inflasi itu kita jaga betul karena inflasi itu selalu saya sampaikan seperti denyut darahnya. Kalau dia tinggi sekali kolab, rendah sekali juga kolab. Kita mencari titik keseimbangan. Upaya pengendalian inflasi di Provinsi Banten membuahkan hasil yang baik. Hal ini dapat dilihat dari angka inflasi Provinsi Banten yang selalu berada di bawah angka inflasi nasional. Provinsi Banten juga masuk dalam 10 besar daerah dengan tingkat inflasi yang rendah. Bahkan Kota Serang mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri berupa pemberian dana insentif sebesar 8 miliar lebih karena dinilai berhasil dalam mengendalikan inflasi periode 1 tahun 2023. Kota Serang mendapatkan apresiasi atas langkah penekanan inflasinya yang terkendali itu dengan kita didapatkan insentif pembiayaan untuk Kota Serang. Pemerintah Provinsi Banten meminta masyarakat agar tidak khawatir dan panik dengan inflasi karena pemerintah hadir untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah akan hadir terus untuk melakukan langkah-langkah yang strategis dan tentu berpihak kepada bersama kepentingan masyarakat dan pengusaha dalam hal ini. Al-Muktabar juga meminta masyarakat yang memiliki lahan pertanian untuk menanam komoditas yang kerap memicu inflasi, seperti cabai dan bawang sebagai upaya pengendalian inflasi dari hulu. PT Agrobisnis Mandiri atau PT ABM yang merupakan badan usaha milik daerah Provinsi Banten juga memainkan peran penting dalam pengendalian inflasi di Provinsi Banten. Menurut Direktur Utama PT ABM Syaiful Wijaya, pihaknya secara aktif bekerja sama dengan sejumlah pihak dalam pengendalian inflasi. Salah satunya aktif bekerja sama dengan Badan Urusan Logistik atau Bulog, misalnya dalam menyediakan minyak goreng untuk masyarakat. PT ABM juga bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten bila menggelar pangan murah. Bukan hanya itu, PT ABM juga kerap bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota bahkan pemerintah provinsi lain dalam memenuhi ketersediaan bahan pokok di Provinsi Banten. ABM secara aktif menjaga bagaimana urusan pangan ini terkait dengan ketersediaan pangan di Banten dan stabilisasi harga. Kami secara aktif bekerjasama dengan Bulog misalnya. Itu yang saat ini kami lakukan. Kolaborasi antar instansi merupakan kunci kesuksesan dalam mengendalikan inflasi seperti yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal-hal yang kita lakukan kolaborasi dengan dinas-dinas terkait sehingga inflasi di Provinsi Banten terkendali dan kita masuk dalam 10 besar terendah di seluruh Indonesia. Dia berharap OPD terkait di Provinsi Banten bisa mengalokasikan subsidi bagi masyarakat tidak mampu sehingga dapat membantu masyarakat tidak mampu ketika harga-harga sedang melambung tinggi.